Sekarang kita masuk tik pada posisi punggung. Jadi kenapa di daerah punggung suka sering teman-teman menderita ataupun banyak orang yang kena punggungnya itu apa? Pegel. Nah, jadi saya suka mengatakan ciri-ciri orang yang bisa diruqyah gimana Pak Ustadz? Di antaranya dia suka sakit punggungnya atau sering masuk angin. Nggak ada hujan, nggak ada angin, sore pagi pengennya dikerokin. Karena dalilnya apa? Sesungguhnya kata Rasulullah, kalau setan itu masuk lewat aliran darah, dia berada di punggung, dia pegel. Nah, indikasi yang banyak jin di dalam punggung pertama yang berdominan adalah jin nazab, jin keturunan. Ya, saya ambil contoh sederhana dari hadis. Wa qala Rasulullah SAW, qala Rasul berkata, sesungguhnya wahai sahabat, ada satu jin yang menemani kalian dari lahir atau setiap manusia. Kalau sahabat bertanya, jin apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, korin. Kalau sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan korinmu ya Rasulullah? Kata Rasul, qala, korinku telah ditundukkan oleh Allah. Kalau sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan korin kami ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab lagi, kalau kalian beriman kepada Allah, kalian akan didorong oleh jin korin itu makin mendekat ke Allah. Tapi kalau kalian jauh dari Allah, korin itu akan mendorong kamu menjauh daripada Allah. Nah ingat, ketika kita meninggal, korin itu tidak meninggal. Inilah yang dimaksud adalah jin nazab, jin keturunan. Orang-orang tua kita dulu itu yang meninggal, yang gak paham agama, korinnya tidak meninggal, kadang dia hinggap di punggung kita, masuk ke tubuh kita. Karena dia gak paham seperti ini. Karena jin dan manusia kan kebiasaannya sama seperti kita. Kalau nggak paham agama ya nyeleneh gitu kan. Nah akhirnya apa? Ke punggung kita. Makanya ada istilah orang indigo, indra keenam. Mohon maaf saya jangan dibenturkan dengan yang lain ya. Sepemahaman saya di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada orang indigo dan tidak ada orang indra keenam. Yang ada adalah dia biasanya terkena jin nazab. Misalkan gini. Mbahnya dulu itu orang pinter, meninggal. Kemudian apa? Dia masuk ke cucunya. Makanya disilah, Ustadz ini cucu saya. Kalau mau diruqyah nih misalnya, Ustadz ini cucu saya ini pinter kayak mbahnya dulu. Saya jawab, sebenarnya bu, anak ibu itu bukan pinter ngeliat kayak gitu. Dia ada jin yang membantu. Mungkin takutnya dari korin atau dari jin nazab ke mbah-mbahnya dulu. Nah, yang kedua, ini satu ya, tadi yang di belakang korin. Yang kedua apa? Biasanya dari apa? Boneka-boneka yang ditaruh di rumah tapi untuk pajangan. Boneka itu kalau nggak untuk pajangan boleh, untuk main anak-anak diinjek boleh. Karena apa? Iblis tidak mau diinjek oleh anak keturunan Adam. Kan kalau main kadang-kadang keinjek tuh. Tapi kalau dipajang itu biasanya buat bersemayam jin, karena jin menyukai tempat benda padat. Dia pengen punya rumah. Nah, yang kedua tadi ya. Yang ketiga biasanya ada ilmu leluhur. Ritual-ritual leluhur. Kalau kayak bapak saya istilahnya dulu lah, suka ke sawah bawa pangkeng, bawa sesaji, kayak gitu ya. Ilmu-ilmu kayak gitu biasanya suka nular ke kita. Ada yang masuk ke kita. Kalau orang tua dulu kita sudah meninggal, ada yang ikut ke kita. Yang selanjutnya apa? Biasanya kadang-kadang dari lukisan. Nah, dari lukisan itu misalnya gini. Lukisan itu ini banyak kasus ya, banyak kasus misalnya gini. Saya pernah meruqyah orang di Pulau Gadung. Dia itu 4 anaknya laki-laki kumpul. Dia ngomong sama saya, Ustadz, saya sudah berobat kemana saja Ustadz. Saya nggak tahu. Nah kata om saya, dia bilang gitu. Katanya dia punya ponakan peruqyah. Nah saya panggil Ustadz. Saya ngomong masuk ke dalam itu banyak banget kaligrafi. Saya ngomong, Bu ini buat apa? Ya saya senang kaligrafi Ustadz. Saya matanya jujur nih. Ibu ini sebenarnya beli kaligrafi untuk apa? Dia bilang untuk pajangan. Saya terangkan sederhananya singkat ya. Nanti pembahasannya panjang sebenarnya. Sejak kapan Al-Quran diturunkan ke bumi untuk kaligrafi, untuk pajangan? Yang benar Al-Quran diturunkan ke bumi hudalinas, petunjuk.
dipelajari, ditadaburi, diamalkan. Selesai ya, sampai sini selesai ya. Yang selanjutnya apa? Lukisan. Kalau Rasulullah SAW mengharamkan lukisan. Karena apa? Rasul mengatakan siapa yang melukis makhluk hidup, misalkan melukis manusia, hewan, nanti pada yaumil akhir dia akan dimintai untuk memberikan ruh terhadap apa yang dilukis. Karena menyelisih buat tempat jin. Maka disilah lukisan bisa meneteskan air mata. Mohon maaf ya, makanya ada orang mengaku praktisi ruqyah tapi maaf senang melukis, itu mohon maaf, itu nggak boleh. Karena apa? Lukisan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, biasanya buat tempat jin. Saya pernah meruqyah, ada di ini, dia gambar itu loh yang dari Bali itu. Ya, di tangga, akhirnya bikin sininya stroke. Bertempat di sini tangannya stroke, nggak bisa bergerak. Nah, caranya apa? Cara ini sementara ini dulu ya, karena terlalu panjang sebenarnya. Maka mohon maaf, tonton YouTube-nya. Jangan lupa subscribe. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi. Jangan-jangan selama ini kita ke dokter nggak sembuh-sembuh, punggung kita ini pegel nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena penyakit yang kita nggak tahu, padahal apa? Penyebabnya di rumah. Penyebabnya ada di sekitar kita. Kita nggak tahu kan? Mudah-mudahan ini jadi edukasi. Bukan saya apa-apa ya. Tolong subscribe ini untuk membantu teman-teman kita supaya channel ini ada di muncul terus gitu loh. Tanpa sadar jenengan udah mengeluarkan teman kita dari kesirikan, ketidaktahuan. Kayak gitu. Itu maksudnya. Cara mengeluarkannya cukup berikrar. Contohin satu aja ya. Demi Allah saya berlepas diri dari jin nazab, keturunan orang tua saya, mbah-mbah saya, leluhur saya. Nah itu dan sebagainya yang lainnya. Itu aja ya. Lalu setelah itu dibacain ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah bisa banyak. Kalau diterangin di sini lama sekali. Poinnya itu saja. Pada intinya nanti ada selanjutnya apa? Mengenai ulu hati, mengenai punggung, mengenai perut. Mungkin hanya sementara punggung itu